Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tin. Ini gini Pak Tin, saya itu ada tugas di Guru Penggerak. Saya kan ikut Guru Penggerak di Angkatan 4 Kabupaten Grobogan di sini. Nah, itu saya kan ikut itu ada tugas sudah sampai LMS ini, LMS tugas yang ketiga. Itu di modul 3 itu tentang prinsip pengambilan keputusan. Nah, itu nanti ini di video setelah itu direkam dan diupload tugasnya seperti itu. Tugasnya itu tentang eksplorasi konsep, itu tentang tentang bedah kasusnya itu saya mengambil di kasus juga. Nah, itu gini, saya bacakan. Ini tentang Pak Budiman. Di kasus 4 ini tentang Pak Budiman. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak orang. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Nah, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A. Namanya Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil. Nah, Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tangga. Sontak Bapak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Sebagai Pak Guru yang mengajar di kelas 1. Ya ini Pak Roger, pada dasarnya memang problem yang kita hadapi sebagai pendidik itu banyak sekali. Betul. Bahkan hal yang tak terduga sering muncul tiba-tiba. Contohnya kasus seperti yang dengan tanyakan tadi, Pak Anwar tiba-tiba datang ke sekolah dengan tujuan mengajak pulang anaknya yang masih usia belajar di kelas 8 tadi. Iya. Namanya Abdul. Harapannya diajak untuk ikut memanen ikan. Tapi sayangnya di sini tadi kalau saya lihat dari pertanyaan jenengan, cara yang dilakukan Pak Anwar kurang tepat karena memang hal semacam itu memungkinkan penafsiran banyak sekali di hadapan para siswa yang lain terutama. Cara-cara yang seperti ini memang sebaiknya bagi orang tua tidak dilakukan. Kita harus dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, misal saat itu saya berada di posisi Pak Budiman, tentunya saya harus segera cepat berpikir mencari skala prioritas mana yang harus segera kita kendalikan. Karena problem pertama tentunya disebabkan karena kehadiran Pak Anwar yang membawa senjata tadi, maka otomatis kita sebagai orang tua segera komunikasi dengan Pak Anwar yang pertama untuk mencoba menjauhi kelas, artinya menghindar dari hadapan anak-anak yang mungkin justru kondisi seperti itu membuat mereka ketakutan. Nah, setelah itu tentunya kita segera komunikasi ke Pak Anwar. Ada apa sebenarnya? Apakah harus dengan cara seperti itu? Sambil menenangkan beliau, kita juga perlu prioritas yang kedua karena di dalam kelas tadi tentunya anak-anak kita dalam kondisi psikologi yang mencekam, takut, tiba-tiba ada orang tua seperti itu, maka kita juga perlu memberikan kalimat-kalimat yang sehingga bisa menenangkan anak-anak sembari mencairkan suasana, kemudian agar mereka bisa kembali berpikir seperti semula. Nah, di sisi yang lain kita juga harus segera bertanya kepada Pak Anwar. Kalau perlu kita mencoba dialog komunikasi, apakah hal semacam itu memang harus dilakukan oleh beliau sebagai orang tua.
yang padahal dalam kondisi anak seusia pembelajaran kelas 8 apalagi itu kalau kita berbicara lebih panjang ini terkait dengan ada semacam perlindungan hak juga untuk anak-anak seusia itu. Kalau Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 kalau nggak salah itu juga harus melindungi anak-anak usia pembelajaran seperti itu yang tentunya belum pas kalau di jam-jam belajar, hak mereka di jam-jam belajar itu kita potong, kita paksa untuk bekerja. Oke lah, sebagai orang tua baik kalau mungkin dengan tujuan mendidik, tapi mendidik melatih bekerja tidak harus memotong jam-jam mereka belajar. Itu yang perlu kita komunikasikan dengan mungkin Pak Anwar yang kala itu belum begitu memahami bagaimana seharusnya tindakan sebagai orang tua yang benar. Itu sudah cukup. Ya, itu jawabannya ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas semua jawabannya. Ya, dan tentunya biasanya ini juga ini Pak Robert, tidak mungkin selesai dengan komunikasi di tempat. Ada kalanya kita juga perlu tindak lanjut. Maka secara real kita juga perlu komunikasi lanjutan. Kalau perlu wali kelas dari anak yang bernama Abdul tadi mencoba ke rumah Pak Anwar berkunjung, apakah memang ada sebab-sebab yang mengharuskan Pak Anwar melakukan tindakan semacam itu, atau mungkin bisa ditolerir dengan membedakan waktu-waktu ketika Pak Anwar tidak mengajak Abdul bekerja memikirkan kayak tadi. Yang jelas komunikasi yang baik dengan cara-cara yang baik itu yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Itu Pak Rubaya. Terima kasih Pak Bin, itu sudah dijawab. Terima kasih atas semuanya sudah dijawab seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.